hari ini kita mau belajar soal familiarity. Nah, apa itu familiarity? Familiarity itu the quality of being well known. Jadi kita cukup tahu banyak, ngerti banyak, kenal banyak gitu ya. Nah, siapa di sini yang udah bergereja lebih dari 5 tahun? 10 tahun? Banyak juga ternyata ya. Ini saya lahir baru sekitar mungkin 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu saya mungkin ikut ibadah rutin tiap minggu. Mungkin itu sekitar umurnya 23 tahun. Nah, kemudian saya melayani jadi singer dan lain-lain itu di umur 24. Dan saya nggak pernah kepikir saya ada di sini hari ini buat sharing ya. Dulu saya takut, aduh jadi singer aja takut, tapi sekarang saya berdiri di sini tuh semuanya karena Tuhan. Nah, tahun 2017 saya mulai mendampingi Bapak Marsha Manopo, jadi leader KAC ya, sebagai komunitas sampai menjadi gereja. Jadi buat saya cukup familiar nih berada di sekitar Yesus. Oke? Nah, mari kita baca Markus 6 ayat 1 sampai 6, next slide. Dari tempat itu Yesus pulang bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya ke kampung halamannya. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Ada banyak orang di situ. Waktu orang-orang itu mendengar pengajaran Yesus, mereka heran sekali. Mereka berkata, dari mana orang ini mendapatkan semuanya itu? Kebijaksanaan macam apakah ini yang ada padanya? Bagaimanakah ia dapat mengadakan keajaiban? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria dan saudara-saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Ya, saudara-saudara perempuannya pun ada tinggal di sini juga. Karena itu mereka menolak dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya dan di antara sanak saudaranya dan keluarganya. Di tempat itu Yesus tidak dapat membuat sesuatu keajaiban pun kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Ia heran mereka tidak percaya. Kemudian Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar itu dan mengajar. Nah, saya sudah cukup lama berada di sekitar Yesus. Mungkin saudara juga ya, tadi ada yang 5 tahun, lebih dari 10 tahun gitu ya. Nah, dengar firman Tuhan, rutinitas minggu, ibadah, hafal urutan penyembahan, misalnya kata, oh tadi lagunya ini berarti gini, oh abis ini pendeta naik dan lain-lain gitu ya. Kalau kita melayani gitu, nah rutinitas komsel. Nah sehingga kita tuh familiar banget dengan berada di sekitar Yesus sebenarnya. Nah saya mau bilang next slide. Hati-hati saudara dengan keakraban. Karena sangat mungkin bagi kita untuk sangat akrab tentang Yesus dan tidak pernah mengenal Yesus ternyata. Ini dari Yosia Yusuf, pendeta di Sydney ya, dan dia bagus banget bagian ini. Nah saudara tahu di firman Tuhan siapa sih yang menerima Yesus itu siapa? Pelacur, orang berdosa, pemungut cukai. Tapi siapa yang menolak Yesus sih? Yang menolak Yesus adalah Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang dekat Yesus loh ternyata. Dan di sini kita lihat bahwa keakraban itu belum tentu mengenal Yesus atau menerima Yesus. Di Markus 6 ayat 1-2 bilang gini. Dari tempat itu Yesus pulang bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya ke kampung halamannya. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Ada banyak orang di situ. Waktu orang-orang itu mendengar pengajaran Yesus, mereka heran sekali. Mereka berkata apa? Dari mana orang ini mendapatkan semuanya itu? Kebijaksanaan macam apakah yang ada padanya? Bagaimanakah ia dapat mengadakan keajaiban? Nah, Nazaret itu tuh kota kecil, betul ya? Nah, semuanya kenal, semuanya saling tahu. Mungkin kayak home church gitu, kayak, oh aku tahu Karia, aku tahu Aca, aku tahu Kak Iman. Oh, semuanya saling kenal gitu loh, saling tahu. Oh, si Jaden tuh anaknya Kak Iman, gitu kan? Ben tuh anaknya Noni, saling semua tahu, kita tahu gitu. Karena Nazaret tuh kota kecil. Dan mereka saling tahu apa yang terjadi sebenarnya di kehidupan satu sama lain. Jadi ceritanya kan Yesus kembali nih ke Nazaret, khotbah. Dan mereka sebenarnya takjub akan hal itu sih. Wow gitu, takjub. Tapi sebenarnya gini, takjubnya respon orang-orang itu bukan, wow iya saya diberkati ya. Wah iya, dia luar biasa. Tapi responnya gini loh. Oke, dia melakukan banyak hal, tapi
dia Yesus kan, yang dulu itu kan, yang tukang kayu itu kan. Markus 6 ayat 3 di sini. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya perempuan ada sama kita? Lalu apa? Mereka kecewa dan menolak loh. Menolak dia. Mungkin gini ya saudara ya, bayangan saya gini, mungkin anak tukang kayu yang dulu ikut-ikut benerin kayu sama papahnya gitu. Mungkin ya. Oh dia kan yang itu. Yang ikut benerin pintu kursi rumah sekitarnya. Yang mungkin dipakai jasanya untuk mereka-mereka itu. Dan mungkin Yesus itu megangin kayu gitu ya. Papanya lagi bener dia megangin gitu. Ah dia kan yang ini yang dulu lari-lari mungkin. Anaknya Maria tuh si ini yang dulu begini. Nah masalahnya bukan karena mereka tidak mengenal Yesus. Justru mereka sangat familiar dengan Yesus. Tinggal di kota kecil bersama dengan waktu yang lama, tumbuh bersama dalam waktu yang lama. Makanya Yesus mereka anggap gini, orang biasa aja. Dan mereka tidak dapat percaya kepada Yesus karena mereka gini, terlalu familiar aku tuh sama anak ini. Dan mereka akhirnya apa? Kecewa dan nolak Yesus. Ayat 4 bilang ini, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya dan di antara sanak saudara dan keluarganya. Saya mungkin bisa sedikit ngerasain apa yang Yesus rasain gitu ya. Mungkin 1:1 miliar kali ya. Karena Yesus mah udah gak mungkin saya ngerasain itu. Tapi sedikit aja 1:sekian gitu. Contohnya misalnya di gereja lain misalnya jadi WL tamu, pembicara tamu. Oh iya Kak Sinta gimana? Oh wah Kak Sinta luar biasa dan lain-lain ya. Tapi begitu saya balik ke KIC, oh Kak Sinta yang hari ini jadi WL. Oke. Oh Kak Sinta yang jadi khotbah, oh iya, oke, semangat Kak. Gini, saya mau bilang tidak ada yang salah dengan itu ya, that's normal, itu wajar, sangat-sangat wajar. Karena gini, saudara, Anda mungkin semuanya mengenal saya, melihat kelemahan saya, kebiasaan saya, lebih dari orang-orang yang di luar. Mungkin beberapa kalian tahu apa yang jadi kelemahannya saya gitu ya. Mungkin ketidakkonsistenan saya sebagai manusia, sebagai leader, sebagai anak, sebagai istri gembala. Tapi saya mau ingatkan gini loh saudara, tidak dengan Yesus, itu saya. Tapi tidak dengan Yesus. Dia selalu konsisten. Dia gak pernah berubah, perkataan, perbuatannya selalu selaras. Kalau Sinta enggak emang. Kalau Yesus dia selalu selaras. Tapi apa? Dia tetap ditolak. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata akrab aja dengan Yesus tidak membuktikan iman kita kepada Yesus. Faktanya ada orang-orang di sekitar Yesus justru malah menolak dan meremehkan Yesus karena mereka terlalu terbiasa dengan Yesus. Dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus yang justru sebenarnya percaya loh sama Yesus. Nah hati-hati dengan yang namanya keakraban. Jangan sampai gini kita enggan, males lagi untuk mengenal Yesus karena kita sudah terlalu akrab dan terlalu familiar dengan Yesus. Aduh Injil lagi, yang lain dong. 7 kunci untuk hidup sukses gitu. Atau misalnya langkah-langkah untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik misalnya. Bosan Injil gitu. Akrab, udah terlalu familiar. Pertanyaannya gini saudara, next slide. Masihkah kita terpesona oleh keindahan Yesus? Masih gak sih kita tuh ngelihat Yesus tuh indah, terpesona. Waktu kita mau ke gereja, waktu kita mau melayani, kita tuh masih terpesona gak sih sama itu? Apakah Yesus hanya jadi rutinitas 1 minggu 1 kali? Poin saya yang pertama adalah ini, next slide. Bahaya dari keakraban adalah kita mulai bosan dengan Yesus. Kita mulai bosan dengan firman Tuhan, kita mulai malas dengar pribadi Yesus, kita nggak lagi ngelihat Yesus indah. Dan kita nggak lagi bersuka cita atas karyanya yang begitu besar buat kita. Karena terlalu akrab, nah kita mulai nih, oh ini lagi, oh iya saya mah udah tahu. Lama-lama kita mulai bosan tuh. Dan kita menggantikan posisi Yesus dengan yang lain. Saya nggak tahu dengan hati saudara saat ini ya, tapi inilah manusia. Ini manusia.
Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, tidak dengan Yesus. Ibrani 12 ayat 2 bilang ini, next slide. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Keindahan salib yang membuat Dia sakit dan terhina, justru Dia ganti itu dengan sukacita. Untuk siapa saudara? Untuk kita. Mungkin kita kadang ganti posisi Yesus dengan yang lain. Dan kita mungkin gak terlalu lagi bersuka cita akan hal itu gitu. Tapi Yesus justru rela ambil posisi salib yang begitu menyedihkan dan menyakitkan. Dan ganti posisi kita dengan sukacita. So sweet gak sih? So sweet banget loh. Dan tetap manusia ya seringkali nih bosan again and again dengan hal yang mereka lakukan dengan bersuka cita, dan itu mulai menggantikan posisi Yesus. Pengetahuan, quotes gitu ya, quotes atau pengajaran di luar yang kita terima seringkali buat kita gini, kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih membuat hati saya lega. Kalau saya nggak anti dengan pengetahuan gitu ya, misalnya pengajaran-pengajaran baru yang mengimprove untuk kita melakukan firman Tuhan. Bahkan saya juga mempelajarinya gitu kayak bersesi-sesi gitu. Tapi akan sangat berbahaya jika gini loh saudara. Next slide. Jika hal-hal lain menggantikan posisi Yesus yang sudah terlalu akrab dengan kita. Sometimes gini, pelayanan jadi template rutinitas yang kita bahkan udah gak lihat lagi esensinya. Gak kita rasain lagi esensinya. Mulai posisi Yesus tergantikan dengan yang lain. Poin saya yang kedua adalah next slide. Bahaya keakraban yang kedua adalah kita mulai sia-siakan keakraban dengan Yesus. Kita udah gak lagi ngerasain keakraban itu tuh sebagai sesuatu anugerah gitu loh saudara, yang gak dapat dibeli dengan apapun. Karena kita udah mulai terbiasa. Jadi kita udah mulai sia-siain itu. Contoh dulu ya, saya mulai kenal Tuhan. Saya mulai tahu menyembah Tuhan itu seperti apa. Awal-awal tuh saya benar-benar kayak menikmati Tuhan, saya bersuka cita, saya menyembah di rumah dengan sepenuh hati saya gitu. Dan kesini, sometimes saya mengaku sama saudara, saya hanya melakukan itu sebagai rutinitas kadang. Tanpa mengerti lagi esensinya tuh apa ya. Awal saya melayani, saya siap-siap dari rumah tuh dengan hati yang oke, aku mau melayani, aku mau siapin hati, apa yang aku harus prepare ya. Tapi kesini-sini karena sudah terbiasa berada di sekitar Yesus, jadi saya udah ngerti urutannya. Saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Kita udah mulai terbiasa dengan saya gereja, saya tugas dan lain-lain. Keakraban dengan Yesus seharusnya menjadi anugerah yang sangat indah, yang tidak akan pernah habis pesonanya. Istrinya Marsha Manopo. Kenapa saya ini? Karena suami saya juga gitu, jadi saya ketularan ya saudara. Masih gak sih itu tuh jadi anugerah buat kita yang kita lihat tuh indah banget, yang gak pernah habis pesonanya. Masih gak sih kayak gitu? Justru keakraban itu tuh kita lihat, indah banget ya Tuhan tuh akrab sama saya ya. Efesus 2 ayat 13 bilang ini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat, next slide, oleh darah Kristus. Kita lupa loh ini dan terbiasa oleh hal ini. Dia yang jauh berada di tempat tertinggi mau datang turun demi dekat dengan kita. Dan kedekatan itu dibayar dengan sangat mahal, betul? Oleh darah Kristus. Siapa yang di sini dulu pacarannya pernah LDR? Nah, kalau orang LDR tuh ya, waktu ketemu, waktu dekat itu jadi sesuatu yang precious gak sih? Precious gitu, kayak berharga banget. Karena apa? Karena LDR jauh, jadi waktu ketemu tuh kayaknya precious banget. Tapi kalau kita udah terbiasa ya, dia deket lah, jadi terbiasa. Masalahnya ini, saudara, Yesus dengan kita tuh gak pakai tiket pesawat loh. Dia pakai darahnya buat deket dengan kita. Jadi yuk kita sadari itu.
bahwa darahnya lah yang membuat dia dekat dengan kita. Jadi itu indah banget. Yuk kita lihat keindahan itu lagi. Yuk kita sadari betapa kedekatan ini sebenarnya sesuatu yang berharga buat kita. Amin. Amin. Markus 5 ayat 6. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, kita bisa lihat nih di sini bahwa Yesus itu sebenarnya bukan nggak mampu, betul? Dia sangat mampu. Kenapa sih seperti itu? Ternyata gini loh, mujizat Yesus dibatasi oleh ketidakpercayaan manusia itu sendiri. Sometimes kita tuh jadi nggak ngerasain Yesus karena ketidakpercayaannya kita sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa hanya beberapa orang sih? Nah, mungkin mereka lah yang nggak menolak Yesus. Yang meskipun mereka tahu asal-usul Yesus, terbiasa dengan Yesus, tetapi mereka percaya pada Yesus, maka mereka menerima kesembuhan. Nah, apa yang terlihat di sini saudara? Kita lihat ada kerendahan hati dari beberapa orang ini. Mereka udah tahu Yesus, tapi mereka punya kerendahan hati untuk terima, oh iya, saya udah akrab sih sama Yesus, tapi saya terus mau jaga kedekatan ini. Dan kebiasaan bersama Yesus gak membuat mereka jadi familiar. Saudara, gimana kita meresponi keakraban dengan Yesus? Waktu kita gak punya kerendahan hati, menerima firman yang mungkin itu aja. Aku udah tahu, bosen, parahnya gini. Firman Tuhan gak bisa bayar tagihanku tahu gitu misalnya. Itu bahaya banget loh saudara. Karena kita sedang membatasi kasih dan anugerah Tuhan yang seharusnya kita nikmati. Kerendahan hati membuat kita menerima anugerah Tuhan yang memerdekakan. Namun kesombongan hati akan mencegah kita menerima keindahan kasih Tuhan. Kalau hari ini kita lagi ada di posisi itu, yuk mari kita rendahkan hati kita. Yuk kita cek lagi apakah sebenarnya kita melayani, kita tuh sebenarnya udah mulai terbiasa, udah mulai bosen, udah mulai familiar, udah gak ngelihat lagi Yesus itu indah, udah gak ngelihat kasih karunia itu sesuatu yang gak akan pernah habis pesonanya. Apakah kita di posisi itu? Kalau kita lagi ada di posisi itu, bertobat yuk saudara. Yuk bilang kanan kiri bertobat yuk.